Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selasa lalu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Memasuki puncak musim kemarau, warga Kota Semarang merasakan gelombang udara dingin saat pagi dan malam hari. Kesal, seorang pria di Krobogan, Semarang Barat menembak mati kucing tetangga yang memangsa burung merpati balap miliknya. Belakangan ini suhu udara yang lebih dingin banyak dirasakan warga di berbagai daerah di Pulau Jawa ketika malam hingga pagi hari. Tak terkecuali warga Kota Semarang. Saking dinginnya, warga memilih memakai jaket saat keluar rumah pagi hari. Beberapa hari terakhir, warga Kota Semarang merasakan cuaca lebih dingin dari biasanya, terutama saat malam dan pagi hari. Dinginnya cuaca membuat warga yang keluar rumah pagi hari untuk berbelanja makanan menggunakan jaket untuk menghangatkan badan. Perubahan cuaca yang membuat warga terkadang merasakan seperti gejala flu lantaran saat siang hari cuaca sangat panas, sementara saat malam hari dan pagi hari cuaca sangat dingin. Saya harus menggunakan jaket karena cuacanya memang dingin banget, jadi di badan juga rasanya nggak enak, jadi kayak meriang gitu kebanyakan. Menanggapi fenomena tersebut, Prakirawan Cuaca BMKG Ahmad Yani Semarang menjelaskan Indonesia saat ini sedang berada pada musim kemarau serta adanya fenomena bediding. Fenomena bediding adalah fenomena di mana masyarakat merasakan dingin pada malam dan pagi hari karena suhu udara lebih rendah dari biasanya. Fenomena ini adalah hal normal yang terjadi di bulan-bulan puncak kemarau. Suhu di Kota Semarang saat pagi hari mencapai 21 hingga 20 derajat Celcius, sementara suhu normal 24 hingga 25 derajat Celcius. Hujan itu terutama untuk hujan-hujan yang bersifat lokal dan wilayah-wilayah bertopografi tinggi seperti pegunungan itu masih akan sangat mungkin juga terjadi. Untuk fenomena bediding ini sebenarnya hal yang lumrah atau alamiah terjadi terutama untuk puncak-puncak musim kemarau. Jadi tidak ada yang spesial untuk fenomena bediding ini karena memang sudah begitu alamiah terjadi begitu. Fenomena suhu dingin di sejumlah wilayah Indonesia ini akan terjadi hingga September, namun puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya, ribuan orang berdesakan untuk mendapatkan nasi jangkrik di Komplek Makam Sunan Kudus Selasa lalu. Tradisi membagikan nasi jangkrik dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Ribuan warga dari berbagai daerah Selasa lalu sejak pagi telah memadati Kompleks Makam Sunan Kudus untuk bisa mendapatkan pembagian nasi jangkrik yang berisi lauk daging dan guyuran kuah santan berbungkus daun jati. Mereka percaya nasi jangkrik yang dibagikan bisa mendatangkan berkah. Ya mau dapat ini berkahnya. Memang setiap tahun seperti ini atau gimana, Mbak? Iya. Seantri ya? Iya. Itu isinya apa sih biasanya, Mbak? Nasi sama daging kerbau. Berdesak-desakan ya? Iya. Gimana setelah dapat ini? Pulang. Nanti rencananya buat Dimakan sama telur. Konon nasi jangkrik adalah salah satu santapan kegemaran Sunan Kudus. Nasi jangkrik dibagikan pengurus Masjid Sunan Kudus saat prosesi buka luhur atau makam Sunan Kudus tanggal 10 Muharram setiap tahun Hijriah. Kenapa kita bisa memproduk bungkusan nasi yang cukup banyak, yang lebih banyak daripada biasa-biasanya? Dikarenakan juga animo masyarakat ya terhadap kegiatan buka luhur yang kita laksanakan ini semakin meningkat ya, entah itu baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari masyarakat atau peziarah yang berasal dari luar kota itu. Tahun ini, Masjid Sunan Kudus membagikan 43.000 bungkus nasi jangkrik. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah petugas keamanan juga telah ditambah. Arif Nur melaporkan dari Kudus.
Puluhan tahun tak ada jembatan, ratusan warga salah satu pendukuhan di Kabupaten Tegal hidup terisolir dan harus menerjang sungai untuk menuju desa lainnya. Penderitaan warga berakhir setelah TNI membangun jembatan gantung yang menghubungkan pedukuhan mereka dengan desa tetangga. Warga Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jumat pekan lalu dengan gembira ikut menyaksikan diresmikannya jembatan gantung merah putih yang membentang di atas Sungai Cipero. Sebab rampungnya jembatan ini adalah harapan warga pedukuhan Karangsari, Desa Wetgali, Kabupaten Tegal yang selama puluhan tahun harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas karena tidak memiliki jembatan. Sebelumnya ratusan kepala keluarga di pedukuhan Karangsari hidup terisolir dari desa lainnya. Jika musim hujan tiba, warga harus berjalan kaki menembus hutan jati dan menerjang derasnya arus Sungai Cipero yang cukup lebar untuk menuju sekolah, fasilitas kesehatan dan menjual hasil pertanian mereka ke desa tetangga. Saya gendong, pangkatnya diantar gendong, baliknya juga saya jemput. Pas banjir, anak-anak saya itu di seberang kali, nggak bisa kemana-mana Pak, nyampe sore, bahkan nyampe kelaparan Pak. Saya ngasih airnya aja dilempar Pak. Makanya kami sangat terima kasih sekali telah dibuatkan akses jalan seperti ini. Jembatan Merah Putih ini dibangun bergotong royong oleh personil Kodim 0712 Tegal bersama warga dengan dana dari anggaran APBD Kabupaten Tegal serta bantuan swasta. Jembatan secara resmi dipergunakan hari Jumat pekan lalu. Pangdam 4 Diponegoro yang meresmikan secara simbolis berharap jembatan ini bisa berguna dan membuat kehidupan warga lebih baik. Tadi disampaikan oleh Kepala Desa bahwa bagaimana masyarakat ketika harus melewati dari satu desa ke desa yang lain, harus melewati dua sungai, apalagi pada saat juga banjir. Alhamdulillah dengan adanya jembatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dibangunnya jembatan gantung merah putih ini tidak hanya memudahkan akses warga menuju desa lain, namun diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan perekonomian masyarakat di pedukuhan Karangsari. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.